kemudian siapa autornya. Nah, Nah, details ini yang penting, Prof. Nah, misalnya, ini nah ini ada dikasih keterangannya. Alangkah lebih bagus supaya cover letternya itu lebih concise, lebih on point. Dijelaskan dikit, misalnya tujuan artikel ini apa, kenapa kita merasa ini perlu dipublish, misalnya seperti itu, Bro. Supaya nilainya lebih, supaya lebih concise bikin suratnya. Nah, kalau sudah jadi tinggal mereka generate. Untuk yang lainnya juga sama, Prof. Ini enquire status, nah seperti ini. Kemudian resubmit extension semuanya sama. Jadi mereka cuma tinggal isi kolom doang yang ngebuatin nanti si Paperpal suratnya. Nah, ini bagian dari nulis. Jadi cocoknya itu kan mungkin mereka nulisnya dalam bahasa Indonesia, sudah dalam bahasa Indonesia, kemudian mereka translate ke bahasa Inggris. Kalau sudah ditranslate akan muncul suggestion bahasanya seperti ini. Nah, kemudian mereka paraphrase di sini. Kemudian kalau seandainya ada yang perlu mereka tambahin, mereka bisa gunakan bentuknya generatif AI. Di sini generatifnya Paperpal. Kemudian perlu tambahan literatur, research, citation dan lain-lainnya, mereka bisa gunakan research insight. Nah, template ini untuk bantu mereka cari judul abstrak, bikin keywords, sampai nyusunin cover letter sama surat ke jurnal. Nah, kalau itu sudah semua, nanti mereka baru masuk ke menu cek. Ini sebenarnya final check-nya sebelum mereka submit, Prof. Final check yaitu plagiarism check-nya ini. Plagiarism check-nya ini cara gunainnya tinggal upload doang. Sayangnya saya tinggal paling 322. Kenapa saya nggak dikasih limited? Harus diinfokan ke usernya, Prof, bahwa plagiarism check di Paperpal-nya kan masing-masing satu orang satu akun nih. Nah, plagiarism check-nya itu 10.000 kata per bulan. Jadi setiap tanggal 1 kayak besok ini 4.300 ini akan balik kembali jadi 10.000, Prof. Nah, jadi 10.000 kata per bulan akan refresh setiap tanggal 1. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, kalau mereka udah coba upload, yang harus diinfokan juga mungkin ke usernya nanti, ke dosennya, bahwa ini plagiarism check-nya kan belum di-connect ke perpustakaannya UNHAS ya, artinya skripsi dan lain-lainnya itu nggak terdeteksi ya di sini pastinya. Nah, tapi di luar dari itu, ini dia ngeceknya itu similarity-nya itu dengan semua yang ada di luar yang udah publish. Nah, kalau mereka download reportnya, saya nggak tahu apakah ini UNHAS membolehkan atau enggak. Mereka lakukan sendiri atau apakah tujuannya harus perpustakaannya UNHAS. Nah, tapi paling enggak untuk para dosen ini mereka sebelum ngajuin mereka akan tahu skor similarity-nya itu seberapa gede. Nah, kalau masih tinggi kan, nanti deh perbaiki lagi gitu, kerjakan ulang lagi, nanti baru lapor gitu misalnya ya. Nah, jadi ini untuk simulasinya udah selesai. Kemudian dia juga sebelum submit, alangkah bagusnya kalau mereka gunakan AI review ini. Kalau ini human expert editing assistance ini
endingnya vintage ya Prof, yang oleh manusia di klik. Nah ini yang bayar sendiri nih Prof, untuk pro-kreditnya kalau perlu pro-kredit secara manusia. Nah kalau saya bilang sebelum final, alangkah bagusnya mereka juga cek di AI review ini Prof. AI review ini yang untuk minta si paper partner itu untuk nge-review isinya secara keseluruhan. Nah misalnya ini, jadi ini benar-benar nanya apa aja sebelum manuskripnya difinalkan, Prof. Nah ini sih ada contoh komennya, contoh beritanya, tapi mereka bisa bikin berita sendiri juga. Nah, dan beritanya juga boleh dalam bahasa Indonesia, walaupun nanti dia tetap dalam bahasa Inggris. Nah kayak ini. Nah, misalnya saya minta dia review teks ini. Ini kan untuk submit ke jurnal. Nah, coba cek apa yang kurang, masih ada nggak yang ketinggalan dari artikelnya saya ini. Nah, dia akan berikan laporan seperti ini. Jadi sebelum submit, sebelum jadi final, author itu tahu apa yang kira-kira kurang. Nah, seperti ini, Pak. Bisa juga misalnya check the flow instruction. Sayangnya sih Pak bisa dijawab dalam bahasa Indonesia atau bagi dia, Prof. Tapi kita nanya dalam bahasa Indonesia bisa, dia bisa menjawab. Nah seperti ini, Prof. Nah jadi benar-benar cek sini bagian pada saat si authornya merasa artikelnya ini udah jadi, manuskripnya udah jadi, tapi sebelum disubmit ya mending dicek lagi. Walaupun nggak semua sarannya ini perlu diikuti, maksudnya kan beda-beda tergantung jurnal tujuannya juga. Nah seperti itu. Termasuk logical newsnya segala macam. Nah jadi ini review dari AI-nya, dan kalau menurut si author ini udah ready, ini mereka bisa masuk ke jurnal submission check. Nah jurnal submission check ini pemeriksaan lebih fokus ke kelengkapan administratif sama bahasanya. Jadi kelengkapan administratif dan bahasa, artinya apakah bahasanya, walaupun tadi nulisnya udah pakai verbal misalnya, Prof ya. Nah, tapi apakah masih ada tanda baca atau mungkin penggunaan prefix, kata depan segala macam itu yang masih berulang-ulang atau nggak pada tempatnya. Nah, ini dia akan final check untuk bahasa. Misalnya kalau kita misalnya ini. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini bagian yang cek ini, Prof, juga bisa digunakan oleh saya nggak tahu, tapi peraturannya kalau di UNAS boleh atau enggak ya, Prof. Tapi pengelola jurnal sebenarnya juga bisa pakai bagian ini, Prof. Artinya artikelnya yang mau di artikel yang misalnya sudah keset dan mau dipublish misalnya bisa gunakan dulu ini untuk di proofread secara AI, Prof. Jadi cepat nge-proofreadnya, kecuali memang perlu proofread oleh manusia, itu baru perlu dikirimkan ke editing. Nah, tapi kalau
bisa menggunakan, boleh diizinkan menggunakan untuk COVID-nya, bisa pakai ini juga sebenarnya, Prof. Nah, dia akan ngecek, kemudian akan ngasih scoping-nya di bagian processing ini. Sejauh ini ada mau ditanya nggak, Prof? Prof Dirman, Prof Dahlan, Pak Adi. Halo Prof, nggak ada yang unmute, Prof? Masih pada mute. Ada yang apa namanya, yang bagian yang site ya riset lain. Nah itu kan tadi bisa mengambil referensi ya. Nah, pertanyaan saya kita kebanyakan menggunakan Mendeley. Apakah bisa referensinya itu diimport ke export? Import ke Mendeley. Menggunakan Mendeley ya, Prof ya? Iya. Saya menunya di mana? Nanti saya kirimkan ke dokumennya untuk dikonekkan ke Mendeley, Prof. Jawabannya bisa. Saya coba cari Mendeley di Mendeley-nya di mana? Tapi yang pastinya bisa. Nanti saya kirimkan dokumen untuk instruksi mengkonekkan Mendeley ke sini, Prof. Bisa. Jawabannya bisa. Iya. Oh iya, saya belum kirim, Prof ya. Nanti tolong di-remind, Prof, supaya saya emailkan instruksi untuk Mendeley-nya. Saya lupa soalnya kalau mungkin connect ke Mendeley-nya gimana. Nah itu juga Pak Jupe, itu juga saya masih bingung ini kan yang Pak Jupe sekarang kerjakan itu namanya first draft ya, nama filenya. Iya. Nama file. Iya. Kalau mau buka baru, kemudian ini di save gimana ya? Kalau kita misalnya yang kita mau save dulu ya. Iya. Ini ada tombol export. Oke. Nah, bisa download as Word, dia jadikan file Word. Tadi dia save di macam-macam dari PowerPoint, nggak seperti itu. Kalau itu otomatis. Nah, kayak gini. Oh itu ya, tersimpan juga di sini. Tersimpan di sini. Dan ini tersimpan sampai kita delete sendiri, Prof. Di home ya? Di home. Jadi otomatis menyimpan di sini, Prof. Jadi apapun kita kerjakan dia otomatis nyimpan. Kita nggak perlu klik tombol save. Nah, kecuali kita mau delete kalau kita udah download kita taruh di sini lagi, kita delete ya silakan di delete, Prof. Nah. Oke. Nah, ini sambil kita lihat yang tadi ya, Prof, yang dia jurnal submission check. Nah, ini yang dia cek nih, Prof. Kenapa saya bilang mungkin kontrol juga bisa pakai, Prof? Kalau sudah dia cek, dia kan ngasih scoping-nya ini ya, Prof. Ini minor issue, nggak terlalu banyak, manuskripnya udah bisa disubmit katanya. Dan kalau kita download full dokumennya, full edited dokumennya, ini. Nah, dia bentuknya seperti ini, Pak. Pertama dia ngasih saran,
dia kasih dia tabel kasih tabel ini ini dulu, dulu, terus terus saran apa aja yang perlu diperbaiki menurut dia. Nah, kemudian jadinya seperti ini. Nah, ini kan dia nge-proofread lagi ya, Prof ya. Seperti ini. Jadi ada yang di-delete, ada yang ditambahin, ada yang di-delete, seperti ini. Jadi hasilnya itu udah jadi bahasa Inggrisnya dibagusin sama dia, dibersihin lagi sekali lagi. Termasuk tanda baca kalau seandainya ada yang salah, dan dia akan bersihkan sekali lagi seperti ini, Prof. Nah, makanya saya bilang ini fiturnya pada saat udah jadi draftnya, artikelnya udah jadi, kemudian mengecek sekali lagi bahasanya seperti apa. Nah, termasuk kalau untuk pengelola jurnal sebenarnya kan kalau saran dari artikelnya ini udah oke, bahasanya mau kita bagusin, nah bisa juga kita kan juga ini, Prof. Jadi tinggal dimasukin ke jurnal submission check ini udah. Nah, seperti itu, Prof. Nah, itu untuk menu yang cek. Ada satu lagi ini menunya itu cek PDF. Kalau seandainya yang sering pakai ChatGPT mungkin udah tahu ini ya, Prof. Nah, tapi untuk user yang misalnya belum tahu, pada dasarnya ini chat PDF ini untuk si paper file yang ngebaca isi sebuah PDF, Prof. Nah, dan dia bisa tanya apa aja tentang artikel tersebut. Nah, misalnya seperti ini ya, Prof ya. Misalnya seperti ini. Mereka boleh tanya apa aja tentang artikel ini. Misalnya apa tujuan kasih kamu semua jadi satu dulu. Oh, sayangnya nggak bisa dalam bahasa Indonesia kalau PDF. Capek. Kira bisa masih dulu. Nah, misalnya seperti ini, Prof. Jadi mereka bisa tanya, author bisa tanya apa aja tentang isi PDF-nya tanpa mereka membaca. Nah, dan pada saat mereka bertanya, ini ada tombol warna hijau ini, 1, 2. Nah, dari bagian mana dia menjawab ini, tinggal diklik kan ditunjukin. Nah, kemudian seperti ini. Kalau kita coba lagi misalnya Nah, IP gambar seperti ini. teks yang dibaca. Nah, kalau kita lihat ini, Prof, dilengkapi dengan misalnya saya tanya tentang ini, dilengkapi dengan titik yang warna hijau ini. Nah, dia tunjukin di bagian mana aja. Seperti ini. Nah, artinya sebenarnya ini fitur yang chat PDF ini mungkin fitur yang paling penting kalau mau nulis literatur review sebenarnya. Tapi saya kurang kalau soal literatur review. Jadi mungkin bisa dicoba aja nanti bagi yang mau coba untuk literatur review. Tapi pada intinya kalau chat PDF ini artinya si paper yang ngebacain PDF-nya buat kita. Nah, seperti ini. Udah ada contoh komennya di sini, tapi komennya juga boleh ketik langsung di sini, Prof. Misalnya seperti ini.
Nah, jadi pertanyaannya nggak harus yang udah ada yang present di sana. Nah, kita bisa bikin pertanyaan sendiri. Dan sesudah kita nanya, dia akan kasih related-nya juga. Nah, jadi ini apakah mungkin kita mau nanya ini, kita bisa sambung nanya lagi gitu, Prof. Nah, itu pun ada tombol summary seperti ini, Prof, di atas ini ada tombol summary. Tanpa kita baca, si paper akan ngasih ringkasannya buat kita. Nah, jadi satu bisa buat literature review. Yang kedua, ya dosen atau author itu bisa membaca dan tahu isi dari satu artikel, satu manuskrip, ya tanpa dia perlu baca dari awal sampai akhir sebenarnya, Prof. Nah, bahkan dia bisa tanya sebenarnya apakah referensi ini masih valid atau apa segala macam, apa aja. Nah, plus kalau diperlukan bukan ada related dia nggak sortir berdasarkan publication date, tapi dia sortirnya itu dari yang paling topnya. Artinya itu dia bukan dari yang paling banyak di cited biasanya. Nah, seperti ini, Pak. Saya mau dibuatkan gambar. Nah, ini fitur untuk chat PDF-nya kita juga bisa langsung kalau dari view PDF ini, Bang. Nah, kita bisa langsung highlight seperti ini. Bisa langsung copy citation. Bisa juga minta dia summarize. Nah, seperti ini, Bang. Saya coba ini bahasa Indonesia PDF bisa pakai. Lah, kenapa dia diskriminatif ke saya? Nggak mau saya tadi. Wah, nggak benar. Coba dia dari ini. Kenapa ke saya tadi dia nggak mau? Lah, kok iya? Oh, diskriminatif ya. Bisa Prof. Bahkan dia jawabnya dalam bahasa Indonesia juga mau. Kemarin itu saya tanya bahasa Indonesia, jawab dalam bahasa Inggris. Nah, tapi intinya itu ada tombol-tombolnya mana bagian yang dia jelaskan. Nah, seperti ini. Iya, zone ya, ada di zone. Jadi kata lain, kita bisa mencari tahu secara detail tentang sebuah dari sebuah manuskrip tanpa kita baca satu-satu. Ini tentang paper kira-kira yang masih membutuhkan arti saya secara mungkin bahasa bagi kita lihat yang belum dijelaskan. Kamu dosen kita udah biasa pakai Grammarly, pasti itu dibandingkan. Benar Prof. Nah, kalau yang mungkin yang paling bertanya itu bisa nggak di Word? Kalau pakai di Word kayak mana? Caranya gimana? Nah, itu yang paling bertanya. Nah, kalau yang makin di Word sebenarnya kita makin di Word daripada makin di Word. Nah, karena kalau di Word
ya miripnya sama Kijang sebenarnya. Nah, semua menunya itu sama persis. Semua ada di sini. Nah, tapi kalau saya kenapa saya pilihnya pakai web, karena kalau misalnya saya pakai di web, nah pada saat saya naik di bagian site ini, misalnya kayak gini. Nah, pada saat saya membaca artikelnya, pada saat saya mau membaca artikelnya dia buka browser juga. Jadi makanya saya tunjukin langsung dari browser aja. Nah, tapi dari sebenarnya jauh lebih misalnya seperti ini. Nah, pada saat saya mau membaca, dia akan buka browser juga jadinya kayak gini. Sama dengan kalau misalnya tadi sama dengan misalnya kalau yang saya buka yang misalnya nah dia harus ke nah, tapi untuk nulisnya jauh lebih enak sebenarnya nulisnya itu buat seperti ini. Nah, kan yang dia harus buka halaman baru itu kan kalau dia mau baca lebih jauh misalnya referensi tadi, kemudian dia perlu journal submission check sama cek PDF-nya. Nah, itu yang dia harus buka ke browser. Nah, kurang lebih gitu. Nah, pada saat mereka membuka misalnya yang tadi ya research site ini nah pada saat mereka membaca misalnya kayak ini mereka membaca proses baca. Nah ini kan akan diarahkan ke sini. Nah ini juga kita bisa infokan ke para dosen bahwa ini adalah database semua artikel, semua jurnal yang sudah publish, termasuk yang disimpan. Nah, enaknya di sini ini pada saat mereka ke artikel ini mereka bisa langsung tanya dalam apa aja. Ini kan dibantu oleh AI juga. Jadi mereka akan bisa dia akan kasih. Jadi ini kayak Scopus AI untuk lihat kalau ada pakai. Nah, kita bisa tanyakan apa aja. Misalnya, saya coba tanyakan sesuatu apa ya. Pak Jope ini direkam Pak Jope. Saya lupa merekam Bang. Oh ya, ini udah aja direkam. Soalnya kita mau sholat di sini. Oh siap. Setiap kali kapan aku yang ikut jadi tiba-tiba. Saya isi sholat sekaligus Pak. Lanjut aja. Saya sambil ngerekam itu. Saya rekam layar. Tapi tidak tahu suaranya masuk. Bicara ya sama. Jadi misalnya kalau kita coba cari seperti ini, Prof. Kita coba cari discovery misalnya seperti ini.
Nah, dia memberikan summary seperti ini. Nah, enaknya kalau mereka mencari referensi atau literatur langsung dari Ardiscovery ini, di sini dia bisa di sebelah kiri ini ada filter. Nah, jadi kita bisa filter dari publication date, publication type-nya, apakah conference paper segala macam, kemudian indeksnya itu juga bisa dipilih. Jadi kalau seandainya kita coba misalnya ini kita coba ini cuma hanya yang di text di Scopus. Nah, summary-nya akan berubah. Dan dia akan ngumpulin hanya yang dari Scopus doang. Nah, seperti ini, Pak. Di bawahnya dia akan menunjukkan dari mana referensinya ini, dan bisa diekspor ke Excel. Juga bisa langsung download untuk referensinya, dan juga bisa langsung baca di sini juga. Nah, kalau yang full abstract seperti ini. Mereka juga bisa lihat seperti ini siapa aja yang ini kan peta segmennya ya, Prof ya. Nah, kemudian mereka juga bisa cari similar paper misalnya kalau ada yang cocok. Nah, seperti ini, Prof. Hasilnya mereka juga bisa dengerin aja kalau seandainya ialah tidak bisa baca atau alasan apapun, mereka bisa dengerin. Dan juga ini Prof, di Ardiscovery ini ada aplikasinya. Mereka bisa login ke aplikasi, kemudian bisa dengerin. Jadi dari handphone bisa langsung dengerin artikel mana yang pengen mereka dengar, termasuk translate juga. Nah, ini translate misalnya. Nah, seperti ini. Nah, di paper sendiri ini juga bisa di filter sebenarnya, Pak. Nah, jadi misalnya pada saat saya mau nanya menulis referensi ini, nah seperti ini. Misalnya kita batasnya menjadi proses, kemudian hanya keyword, kemudian hanya Scopus. Misalnya kita mau indeks tadi kayak khusus Scopus saja dan lain-lain. Nah, kita tanyakan ini. Masih di Mars kayaknya ke dirimu deh. Nah, semuanya hanya akan open access. Semuanya hanya akan open access. Semuanya hanya akan ulang dari dokum terakhir, dan semuanya hanya ini rekam layar Kak tengah jam di Scopus. Tapi nggak tahu suaranya. Kalau bicara kita masih bisa membaca. Tapi kalau langsung dari Ardiscovery ini sebenarnya jauh lebih banyak yang bisa diikuti, bisa didengar, bisa diterjemahin. Nah, ini untuk Ardiscovery, mereka juga bisa langsungnya mereka juga bisa langsung bikin kalau ada jurnal yang pengen mereka baca, atau judul artikel yang pengen mereka baca juga bisa. Kemudian ini ada library-nya yang mana-mana aja yang mereka tandai, mereka bisa bookmark dan karena ini Ardiscovery-nya harus mempelajari sebenarnya apa aja yang sering kita request, apa aja yang sering kita tanyakan, dan ini akan memberikan rekomendasi seperti ini.
kita juga bisa klik supaya kalau kita pakai aplikasinya itu muncul notifikasinya setiap ada artikel bagus yang sesuai dengan interestnya kita. Nah, itu PDF-nya sudah. Ini sudah. Nah, kemudian ini Prof, kalau kita balik lagi ke dashboard Paperpal-nya, ke dashboard membership-nya mereka, ini juga ada yang namanya Journal Finder, Prof. Nah, Journal Finder ini bisa mencari jurnal yang paling cocok untuk artikel kita. Nah, misalnya kalau kita misalnya di sini muka saya. Masuk udah? satu abstrak. Journal Finder. Nah, kita bisa copy paste abstraknya. Nah, di sini juga sama, Prof. Ada filternya juga. Jadi misalnya kita mau semuanya hanya akses. Nah, dia cuma akan bikin akses saja. Kemudian misalnya hanya yang fokus. Dia akan tunjukkan mana yang sesuai dengan filternya kita. Kemudian dia akan memberikan scoring seberapa cocok. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kalau kita lihat ke di sini. Nah, ini akan ada informasi tentang jurnalnya. Nah, seperti ini. Nah, itu jurnal, Prof. Jadi dari dashboard ini mereka bisa pilih ke bagian Journal Finder. Nah, kemudian yang terakhir itu baru kita masuk ke Scientific Illustration Tool, yaitu MindTheGraph, Prof. Nah, MindTheGraph ini sebenarnya sih untuk bikin yang terutama itu untuk grafik abstrak, kemudian infografis, kemudian poster, baru juga bisa membuat slide presentasi. Nah, ini sih ini makanya kayak Canva atau pakai Blender. Yang membedakan cuman kalau kita pakai MindTheGraph ini, apapun yang kita bikin, apapun yang dibuat oleh kreator itu hak ciptanya punya si kreator. Nah, tapi kalau yang lainnya kan hak ciptanya ada di perusahaan yang punya platformnya. Nah, itu yang membedain. Nah, ini misalnya. Template ini untuk memilih mereka bikin apa, katakanlah bikin poster, dan keywordnya ini sebenarnya untuk mencari
posternya yang misalnya atau apa aja sebagainya juga bisa. Mau ku temani dulu nyonya dosen pergi. Ibu dokter kita. Ibu dokter mesti kemana? Nah, misalnya Tanda tangan dulu yang tidak pernah ada tanda tangannya. Oh, sorry. Kayaknya di atasku juga pernah tanda tangan. ya tinggal digeser aja sebenarnya sesuai dengan temani kita calon dekatnya peternak perikanan yang mau diganti. Misalnya seperti ini tinggal dikunci, tinggal masuk ke galeri misalnya. Bisa pilih galeri, dia bisa pilih berdasarkan keyword. Nah, misalnya seperti ini. Ada di publikasi tadi semester ini belum ada. Nggak sama di kita tak usah. Ya. Nah, kata-katanya sudah tinggal diganti. Kalau sudah mereka tinggal save atau CSS di sini. Nah, bisa juga langsung download, bisa juga share. Kelebihan utamanya ini sebenarnya kelebihan utamanya ini sebenarnya adalah gitu. Ini kan clip yang ada. Nah, belum tentu clip yang ada di dalam MindTheGraph ini belum tentu semuanya ada. Tapi pada saat misalnya clipnya itu nggak ada. Misalnya kalau kita cari packaging misalnya ini kan nggak ada konten. Nah, pada saat ada keyword yang kita cari itu klip yang kita cari itu nggak ada, kita bisa request di menu kiri bawah ini ilustrasi request. Nah, katakanlah kita meminta packaging. Kita sebutkan deskripsinya seperti apa, kemudian referensi gambarnya kalau ada kita lampirkan. Nanti edit akan buatin clip artnya free of charge. Ini ada packaging. Nah, tim editor akan buatin free of charge clip artnya. Dan kalau clip artnya artinya sudah dibuatin, biasanya akan kurang lebih sekitar 2 hari atau 3 hari gitu. Kalau sudah ada clip art tersebut akan bisa diakses oleh semua pengguna MindTheGraph. Jadi sama-sama bisa pakai karena clip artnya sifatnya open source. Nah, lebih seperti itu. Nah, kemudian kelebihannya juga di MindTheGraph ini belum ada tools yang sama, tools sejenis yang punya daftar simbol molekul yang selengkap MindTheGraph. Bahkan kalau seandainya simbol molekul itu nggak ada, kita bisa request juga. Nah, seperti ini, Prof. Banyak banget paling lengkap untuk urusan molekul. Jadi harusnya sih nggak ada, tapi kalau seandainya nggak ada, kita bisa request. Request ki baru dibuat.
Wih, ada Wih, ada pasukannya, pasukannya. Halo Pak, Halo Pak, Prof Irfan. Prof Irfan. Halo Prof, Halo Prof, suara saya suara saya kedengaran, kedengaran Prof? Suara Prof Irfan yang nggak kedengaran. Nah, jadi itu untuk penggunaannya kalau main the graph ini sebenarnya pemakaiannya itu simpel banget. Jadi memang tinggal dipakai kayak kita pakai Canva aja. Nah, ini di sini ada watermarknya, tapi ini bukan watermark. Ini bisa dilihat. Jadi benar-benar apapun yang di-create oleh author ini menjadi copyrightnya dari si author. Jadi nggak akan suatu saat editornya datang, oh ini punya kita, bayar royalti apa segala macam itu nggak ada. Nah, jadi udah. Itu palingan kalau untuk main the graph yang perlu dijelasin itu nggak terlalu banyak. Kalau paling yang paling penting itu kalau seandainya ada dari di dalam main the graph itu ada printnya yang kurang, yang paling penting itu adalah kita bisa request ke Editage untuk dibuatin printnya. Dan requestnya ini unlimited. Semua boleh request dan nggak dibatasi. Nanti yang akan membuatin itu adalah manusia. Nah, untuk galerinya sendiri ini di printnya ini sendiri sebenarnya ada AI-nya juga. Tapi yang namanya AI kalau untuk menyangkut pembuatan gambar seperti ini, akurasinya itu mungkin bisa aja nggak terlalu akurat ya. Nah, tapi kita bisa coba misalnya seperti ini. Kalau kita mau minta si AI-nya untuk buatin ilustrasinya atau buatin printnya, kita tinggal masukin instruksinya di sini seperti ini, sedetail mungkin. Nah, seperti ini. Ini kalau butuh cepat, AI akan bantu buatin. Tapi yang paling akurat adalah sebenarnya request illustration. Di sini karena ini yang buatin akan manusia yang dibuatin. Nah, gitu. Itu sih Prof, kira-kira ada yang mau ditanyain? Iya, sholat juga kayaknya Pak. Sesimpel yang dia hanya berbasis ya, dia ada aplikasi. Karena menyangkut masalah kompatibilitas dan lain-lainnya, kalau kita pakai installer, misalnya pakai aplikasi, kayak pakai aplikasinya juga cuma di handphone. Ya, berbasis web. Nah, makanya saya bilang main the graph ini mirip banget sama Canva. Sebenarnya hanya ada khusus untuk penulisan publikasi ilmiah. Nah, itu yang dibedain. Nah, sebenarnya kalau dosen pakai buat
bikin presentasi bisa bisa pakai ini. Karena di sini ada slide presentation. Nah, jadi bisa bikin slide juga sebenarnya Pak. Untuk materi ngajar. Nah, enaknya kan gambar-gambarnya udah ada sebenarnya di sini Pak. Dan gambarnya itu sebenarnya udah disesuaikan dengan preferensi aturan dari jurnal internasional Prof. Yang ada di sini bukan yang dibuat sama si AI era ini, tapi ada referensi kayak gitu Prof. Kalau kita di yang pertama ini apa yang perbedaan bioreng dengan aplikasi yang sedang perbedaan paling mendasarnya yang benar-benar paling mendasarnya itu adalah kalau pakai biorender bahkan yang berbayar sekalipun itu copyright-nya itu adalah punya si biorender. Jadi apapun yang kita create itu adalah punyanya biorender sebenarnya Pak. Kita cuma pinjam pakai. Nah, kalau di MindTheGraph apapun yang di-create oleh author, oleh kreatornya itu adalah punyanya si kreator. Itu perbedaan yang paling pentingnya sebenarnya Pak. Sebenarnya ada banyak MindTheGraph dan biorender. Nah ini. Tapi yang paling penting itu masalah yang paling penting itu adalah masalah copyright-nya. Nah, ini ada tabel perbedaannya. Nah, ini Prof. Pro dan kontranya antara MindTheGraph sama biorender. Nah, kalau kontranya minusnya MindTheGraph ini yang paling pertama itu dia nggak bisa connect ke PowerPoint, dia bisa bikin presentasi, tapi belum bisa dikonekin ke PowerPoint. Nah, kemudian ini sih kata user, kemudian untuk template-nya masih tumpang tindih sebenarnya template-nya dibandingkan biorender. Template-nya itu mungkin lebih teratur kalau kata user. Nah, tapi biorender itu kita bisa custom request. Misalnya ada kalimat yang nggak ada di dalamnya, kita nggak bisa request kalau di biorender. Kalau di MindTheGraph kita bisa request. Biasanya itu selesai dalam waktu 2 hari, tapi mereka bikin 7 hari di sini. Nah, tapi yang paling penting itu masalah copyright, Prof. Masalah copyright, copyright-nya yang kita buat di biorender itu nggak bakalan punyanya si kreator, Prof. Itu bakalan punya si biorender. Jadi apapun yang bisa ada itu nggak ada. Itu kalau biorender. Nah, ada satu lagi tools yang juga itu namanya PictoChart. Nah ini PictoChart yang membedakan PictoChart dengan biorender ini. PictoChart ini sebenarnya lebih utama untuk bikin Nah, sebenarnya untuk bikin apa sih tabel chart, sebenarnya untuk bikin chart. Nah, sedangkan kalau MindTheGraph kan lebih untuk bikin infografis, jadi lebih cocok. Nah ini kalau PictoChart ini kan lebih untuk bikin chart dan bikin presentasi. Sedangkan kalau MindTheGraph memang benar-benar untuk infografis di aplikasi ini.
Siapa yang nulis saya juga nggak tahu. Ini Yusuf juga yang nulis pro dan kontranya ini. Nah, plus juga yang tadi Prof. Depan tadi, kalau main the graph itu memang salah satu minusnya itu ya dia browser based doang. Iya. Aplikasi di handphone juga ya, ini asli memang benar-benar dari browser doang. Tapi browser handphone juga bisa. Tapi memang nggak ada aplikasi, dia benar-benar murni browser aja. Mungkin paling nggak untuk saat ini dia belum bisa disambungin diintegrate ke aplikasi lain. Kalau Paperpal kan bisa disambungin ke Word ya. Nah, main the graph asalnya belum bisa diintegrate ke PowerPoint. Nantinya mungkin akan tapi sekarang ini memang betul. Untuk penggunaannya juga, Prof, untuk penggunaannya main the graph, kemudian penggunaannya discovery itu pada saat nanti timnya Prof Dirpan itu menginvite dosen di dalam emailnya itu ada video tutorialnya, ada link untuk video tutorialnya. Jadi mereka juga bisa sambil belajar sendiri nantinya, Prof. Termasuk untuk punyanya main the graph. Nah, jadi kita nanti buatin training, terus bagi yang mau belajar sendiri bisa belajar sendiri juga. Tutorialnya lengkap sih. Kalau main the graph singkat, karena penggunaannya to the point banget kan, Prof. Kalau Paperpal agak banyak. Paperpal tutorialnya banyak, karena dalam Paperpal kan banyak banget ilmunya ya, Prof ya. Nah, Art Discovery juga tutorialnya nggak terlalu banyak, dikit doang. Paling nanti bisa share gimana supaya mengkonekin ke ini ya, Prof ya. Mendeley sama Zotero. Ya, itu ada PDF-nya. Cuma karena saya nggak punya Mendeley dan Zotero, Prof, saya nggak tahu cara mempraktekkan. Ini nggak pernah saya coba sih. Ada tulisannya Mendeley. Iya sih, Prof. Semuanya tadi saya ada ceritakan juga bahwa kalau di dalam subscription-nya Unhas itu juga ada ini, Prof, Journal Finder. Journal Finder ini membantu dosen untuk menentukan jurnal tujuan sebenarnya, Prof. Bisa pakai abstrak untuk nyari jurnalnya, bisa pakai nama, bisa juga topik, Prof. Biasanya. Nah, kalau abstrak, misalnya kita copy paste satu abstrak ini ya, Prof ya. Nah, kita cariin sendiri, kemudian bisa kita filter. Membership juga. Ini kan kalau misalnya kita cuma nyari yang misalnya cuma fokus dulu ya, kemudian hanya yang Q1. Hanya fokus. Ini kan sebenarnya publisher besar juga punya. Cuma ini kan ini keseluruhan. Ya, ini gabungan dari semuanya, Prof. Enaknya kan kalau yang publisher kita kan harus akui, Prof, mereka kan pasti akan bias ya, Prof. Apapun ceritanya kan pasti bakalan bias ke punyanya dia sendiri, Prof. Nah, kalau ini kan enggak, Prof. Ini kan memang murni netral. Seperti ini, tinggal kita bisa pilih yang open access atau enggak. Nah, ini ada yang punya Springer, ada yang punya
namanya Elsevier. Jadi dia nggak ada condong ke siapapun, mau siapapun produsernya, selama itu cocok untuk artikelnya kita, menurut dia akan tunjukin di sini, Prof. Nah, ini bagian dari ini sih bagian dari subscription-nya, Prof. Jadi nanti para dosen juga mungkin bisa gunakan ini ya, Prof, Journal Finder namanya. Sebenarnya yang penting dipakai sih. Kalau recommender yang anu ya. Nah, ini si Discovery yang tadi ya, ini yang nyari literasinya kan, Bro. Nyari citation segala macam. Nah, masa sarannya tuh nah ini makanya kita bilang, Bro, if a paper is published, it's here. Pokoknya begitu publish ada. Pokoknya begitu publish akan ada di sini. Nah, artinya si paper akan belajar sebenarnya si paper belajarnya ngambilnya dari si hard discovery ini, database si hard discovery ini. Ini database kita sendiri. Mirip dengan lulus perbedaan. Yang membedakan kalau kita itu hard discovery itu kita bisa punya database-nya sendiri karena kita langsung kerjasama dengan para publisher. Jadi kita punya akses penuhnya sebenarnya terhadap semua artikelnya. Jadi setiap dari publish langsung masuk. Nah, kalau Google Scholar mereka kayak Google, Prof. Dia nggak punya sebenarnya Google kita nyari apa aja ada, tapi bukan punya dia website, Prof. Artinya dia nggak nyimpan sebenarnya kan. Dia hanya menampilkan. Nah, yang membedain itu yaitu kalau hard discovery database-nya itu punyanya kita, punyanya Edis. Nah, itu. Kalau mirip dengan Google Scholar, mungkin prinsip kerjanya aja yang sama, tapi yang berbeda itu karakter database-nya. Database kalau hard discovery ini punya Edis sendiri. Kalau kayak Google Scholar kan sebenarnya dia cuma nge-link. Dia cuma menyediakan sistem buat nge-linknya aja sebenarnya. Database-nya mereka bukan punya dia juga sebenarnya. Ini Art Discovery juga ada di handphone ya, Prof. Bisa diinstal Google Play, App Store, plugin Chrome juga ada sebenarnya. Tapi paling enak pakai di handphone sebenarnya kalau Art Discovery ini, Bro. Kayaknya komisi Kemendagri juga dari handphone ya. Saya lupa sih. Nanti saya kirimkan instruksinya, Bro, untuk koneksi ke Kemendagri sebenarnya. Dari tim problem yang lain ada yang mau ditanyain, gue rame soalnya. apa tadi yang Mas, kalau saya cukup mungkin perkenalan ada yang Prof. Udah lama lebih sampai ke Zoom kayaknya. Sebenarnya kalau yang saya coba sekarang ini yang paper itu memang banyak sih fiturnya. Cuma ada kan kalau orang pasti akan selalu membandingkan dengan Grammarly yang sudah bertahun-tahun dia pakai, apalagi banyak yang langganan sebelum Unhas langgankan. Nah, terus ini biasanya ada menu pilihan, misalnya seingat saya di Grammarly itu ada menu untuk advance
apa gitu. Jadi ketika kita blok satu paragraf misalnya, kita klik yang menu itu, maka dia scientific apa gitu menunya. Nah, yang itu biasanya waktu saya ingat saya lupa fakultas apa yang tanyakan itu, dia bilang saya pakai yang ini jauh lebih bagus karena langsung ke scientific begitu kalimatnya. Ada menunya tersendiri. Nah, kalau yang ini memang banyak menu lain, misalnya plagiarism check, journal submission check, banyak. Tetapi saya tidak melihat kalau misalnya karena perbagian dia, misalnya tadi tools-nya apanya banyak sekali. Tapi kita tidak bisa misalnya lebih advance ke scientific penulisannya. Karena kan setiap bidang bisa beda bahasanya. Misalnya lebih ke engineering. Nah, di situ ada. Nah, ini kami cari dari tadi kami mencari itu fitur itu. Ya. Benar, Prof. Nah, jadi seperti ini, Prof. Itu salah satu yang ngebedain dengan si Grammarly, Prof. Again kan Grammarly ini kan dia nulis nggak hanya untuk yang scientific, Prof. Dia kan bisa juga untuk nulis yang umum, Prof. Makanya dia punya menu yang advance untuk scientific, Prof. Nah, Paperpal dia nggak punya yang advance, nggak ada menu untuk scientific karena semuanya untuk scientific, Prof. Dia nggak ada yang untuk umum sebenarnya. Jadi apapun yang dia buat itu pemilihan bahasanya akan mengikuti yang scientific sebenarnya, Prof. Nanti bisa dicoba di menunya itu, Prof. Dan kita nggak perlu di Paperpal itu kita nggak perlu tentukan subjek areanya karena dia akan ngebaca kita lagi ngomongin tentang apa, Prof. Pemilihan bahasanya akan mengikuti dengan apa yang sedang kita tuliskan sebenarnya di dalam Paperpalnya. Dia akan pilihkan yang paling cocok gitu, Prof. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Prof. Memang nggak ada menu advance karena dia selalu pakai panduan yang scientific, Prof. Jadi dia nggak bikin menu itu lagi nantinya. Kalau misalnya yang create misalnya abstrak, kan ada jurnal yang singkat abstraknya. Sementara misalnya saya udah coba di sini, panjang sekali jadwalnya. Mana itu ada misalnya saya mau 200 saja, beri saran ke mereka ke Paperpal ini, saya cuma mau 150 kata sesuai dengan template jurnalnya. Gimana itu? Itu bisa pakai menu AI review, Bro. Kalau mau lebih spesifik seperti itu, di menu AI review kasih dia komen buatin abstraknya maksimal 150 kata. Nah, itu bisa. Ini, Prof. Oke, sudah. Ya. Nah, kita bisa kasih perintah seperti itu, Prof. Tolong buat abstrak, tapi maksimal 150 kata misalnya, Prof, atau maksimal 200. Nah, si AI review akan buatin itu, Prof. Yang membedakan itu ini, Prof. Kalau yang di menu cek abstraknya itu kadang-kadang si Paperpal akan memberikan beberapa pilihan abstrak, Prof. Nah, cuma kalau di menu cek kayak Prof dalam bilang kadang-kadang abstraknya jadinya panjang jadi bikin, Prof. Nah, saya tadi kan waktu demo kan panjang banget lah. Nah, makanya untuk yang lebih concise, maksudnya untuk yang kalau ada instruksi khusus, masuknya itu ke menu yang AI review, Prof.
Nanti Nanti kalau kalau satu satu lagi juga Prof, bakalan bakalan ada juga yang nanya. saya kan Sekarang ini karena saya karena saya selalu selalu ditanya ditanya kayak gini, gini, Bro. saya kan Saya kan sekarang sekarang ini pakai pakai ChatGPT. ChatGPT. Saya ini kan pakai DeepSeek misalnya atau misalnya pakai atau pakai Copilot Copilot Gemini. Gemini. Berarti Berarti kalau kalau pakai pakai Paperpal Paperpal nggak perlu nggak perlu pakai pakai itu itu lagi lagi misalnya. Bro. Nah, Nah, jawabannya sebenarnya sebenarnya ya enggak. enggak, Bro. Kalau Kalau seandainya seandainya untuk untuk mencari mencari ide-ide ide baru, kita kita tetap tetap perlu perlu si si ChatGPT dan ChatGPT dan kawan-kawan kawan-kawan untuk untuk ide-ide ide-ide baru. baru. Nah, Nah, tapi kalau kalau seandainya dia cuman untuk bantuan untuk menulis, dia sih mencari bahan. Nah, itu bisa menggunakan Paperpal aja. Nah, makanya jawabannya sebenarnya enggak sebenarnya. Untuk mencari ide belum ada yang bisa ngalahin si ChatGPT dan kawan-kawan soalnya. Saya tadi baru saja ditanya lagi pertanyaan kayak gitu tadi di webinar sebelumnya. Bahkan sampai ditanya kayak gini, Pak, ini untuk masalah anggaran nih. Ya. Apakah saya masih tetap perlu langganan ChatGPT? Tergantung kegunaannya ChatGPT-nya untuk apa. Kalau dia pakai ChatGPT buat nulis atau memperhalus tulisan segala macam, memparafrase sebenarnya tidak perlu lagi. Tapi kalau dia mencari ide, si ChatGPT dan kawan-kawan masih tetap jagoannya sih. Nah, paling seperti itu sih. Oke, sudah. Ada lagi, Bro? Sudah. Oke, siap. Nanti mungkin seperti ini, Prof. Izin Prof. Irfan, Prof. Dahlan. Boleh nggak kalau kita bikin grup WhatsApp antara Prof. Irfan, Prof. Dahlan juga dan timnya Paperpal. Karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kalau yang seandainya saya nggak bisa jawab, apakah yang agak teknikal atau apa, nanti bisa dijawab sama tim Paperpalnya langsung gitu, Prof. Kalau dibolehin gitu, Prof. Boleh. Boleh ya, Prof. Siap. Oke. Nanti kalau seandainya ada yang mau ditanyain, Prof, silakan bisa di japri aja termasuk timnya Prof. Dahlan juga kalau ada yang mau nanyain apa aja, silakan di japri aja. Siap. Oke, Prof. Thank you. Dari saya paling itu aja. Prof. Irfan masih ada yang tambahin, Prof? Ada itu di Udah ya, Prof. Siap. Oke. Makasih banyak Prof. Dahlan, Prof. Irfan. Kalau nanti masih ada yang mau ditanyain, silakan japri atau telepon aja. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Makasih. Ini di Makassar berarti sudah jam 4:30 luar biasa panas di kantor. Kalau jam 4:30 satu lagi. Waduh. Itu aja dari saya, Prof. Makasih banget udah join udah diskusi hari ini. Saya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya pamit ya, Prof. Irfan, dan teman-teman semuanya. Besok ya. Foto bisa. Oke.